Bacalah 4 surat pendek ini, niscaya rezeki dari langit Allah turunkan tanpa henti hingga rezekinya mengalir deras, dijauhkan dari keburukan, ditutup aibnya, hingga dijaga dari bala musibah dan wabah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, sebelum matahari terbenam menjelang sholat maghrib, waktu yang utama untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu tersebut kita memang dianjurkan untuk memperbanyak baca istighfar dan tasbih, entah dengan Sayyidul Istighfar atau yang lainnya. Intinya memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau yang kita kenal Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, berusahalah sebisa mungkin untuk kembali ke masjid sebelum matahari terbenam. Sibukkanlah di waktu tersebut dengan tasbih dan istighfar, karena keutamaan waktu tersebut sama dengan keutamaan waktu sebelum terbitnya matahari atau di waktu tahajud. Sangat disayangkan apabila kita menyia-nyiakan waktu menjelang maghrib, apalagi hanya diisi dengan hal yang kurang bermanfaat. Kita yang jarang atau bahkan tidak pernah bangun malam bisa menggantinya dengan memperbanyak ibadah menjelang maghrib. Karena sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali, keutamaannya sama dengan waktu tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Surah Qaf ayat 39. Memperbanyak istighfar dan tasbih bukanlah satu-satunya yang dianjurkan sebelum matahari terbenam. Dzikiran atau bacaan yang lain juga dianjurkan. Tahlil, takbir, auqolah atau tadarus Al-Quran juga sangat baik bila dijadikan kegiatan untuk menunggu adzan maghrib. Sahabat beriman Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, bacalah 4 surat pendek ini, niscaya rezeki dari langit Allah turunkan tanpa henti hingga rezekinya mengalir deras, dijauhkan dari keburukan, ditutup aibnya, hingga dijaga dari bala musibah dan wabah penyakit. Diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Marokil Ubudiyah, menguraikan secara detail pada kitab karya Imam Al-Ghazali yaitu Bidayatul Hidayah, yang syarat dengan nasihat yang sangat penting antara lain bagaimana cara mengisi waktu kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tersebut pada halaman 38 dijelaskan keutamaan bagi siapa orang yang membaca 4 surat pendek ini jika dibaca sebelum matahari terbenam. Antara lain faedahnya, yang pertama, rezeki orang tadi akan diluaskan sangat deras seperti kucuran air hujan. Itu keterangan di dalam kitab. Yang kedua, Allah akan memberi orang tadi kepintaran, paham dan pintar, bisa mengerti, bisa memahami segala sesuatu. Yang ketiga, Allah akan memberikan kecerdasan otak, kepahaman hati bagi orang yang mengamalkan ini. Yang keempat, Allah akan menutup kejelekan, menutup aib orang tadi tidak akan dibukakan oleh Allah. Kejelekan orang tadi di dunia maupun di akhirat. Dalam artian mungkin orang tadi andai berbuat kesalahan akan diberi taufik oleh Allah untuk segera bertaubat sehingga dosanya, kesalahannya ditutupi oleh Allah di dunia juga nanti di akhirat. Yang kelima, Allah akan menjaga orang tadi daripada keburukan dari kejahatan makhluk, jin, manusia dan setan dan lain sebagainya. Tidak akan mengenai orang yang suka mendawamkan 4 surah ini.
Yang keenam, Allah akan menjaga orang tadi dari bala segala musibah dan dari segala wabah penyakit. Itulah faedah atau khasiat bagi orang yang dapat mengamalkan membaca 4 surah pendek ini dari Al-Quran waktunya sebelum matahari terbenam. Sahabat Ragam Aswaja, sebelum lanjut, saya mengajak bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar untuk kita amini bersama agar doanya cepat terkabul. Adapun surah tersebut yang dibaca sebelum matahari terbenam menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu yang pertama surah As-Sam, jumlahnya 15 ayat, surat ke-91 di dalam Al-Quran, termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah, yaitu wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha sampai wala yakhafu uqbaha. Yang kedua surah Al-Lail berjumlah 21 ayat, surah ke-93 di dalam Al-Quran, termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah. Walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla sampai wala saufa yarda. Yang ketiga surah Al-Falaq berjumlah 5 ayat, surah ke-113 di dalam Al-Quran, termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah. Qul a'udzu birabbil falaq sampai wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang keempat surah An-Nas berjumlah 6 ayat, surah ke-114 dalam Al-Quran, termasuk surah yang diturunkan di kota Mekah, yaitu Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Kalau bisa sempatkan dan jadikan amalan yang istiqomah membaca 4 surah ini sebelum matahari terbenam, maka insya Allah Allah beri rezeki pada orang tadi, rezekinya mengalir deras laksana turunnya hujan yang lebat. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu jangan lewatkan dengan sempatkan waktumu membaca 4 surah pendek ini, dan jangan mau rugi lagi dengan menyia-nyiakan waktu sebelum maghrib ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.